Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan kembali pembahasan belajar mudah rukun Islam dari buku yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibn Saleh Ibn Hasbullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada penulis buku ini dan menjadikannya sebagai amal jariyah untuk beliau dan juga menjadikannya sebagai nilai dakwah bagi beliau untuk kaum muslimin. Nah, kita insyaallah yang mengkaji buku ini bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang beliau tulis. Mudah-mudahan ini nanti menjadi ilmu, menjadi bekal ilmu bagi kita, menguatkan akidah kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan yang berikutnya atau bab yang berikutnya adalah rukun Islam yang pertama. Penjabaran rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dibersaksi dengan dua kalimat syahadat ini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul meyakini ada penafian dan penetapan. Yang pertama, kita menafikan, meniadakan segala Tuhan-Tuhan selain Allah, bahwa semua itu tidak ada. Artinya tidak benar. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah batil. Tidak benar dan tidak sah, karena yang berhak untuk menyandang sebagai Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang kepadanya lah kita semua menghambakan diri kita, kepadanya lah kita semua beribadah dan menyembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah dan diibadahi dengan sebenar-benarnya peribadatan. Jadi illallah, kita menetapkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk peribadatan hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anallahu wal haqq." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang benar. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, semuanya itu adalah batil. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mempersembahkan suatu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya seperti meminta pertolongan, kemudian berdoa. Ya, ini tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Dan berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada malaikat, tidak boleh kita berdoa meminta-minta ya. Kepada malaikat tidak boleh meskipun mereka adalah makhluk yang mulia. Kemudian kepada para nabi, para rasul tidak boleh. Kita berdoa meminta pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kepada jin, kepada manusia, kemudian kuburan, keris, patung, pohon, batu dan lainnya, benda-benda yang sering dikeramatkan ya oleh banyak manusia. Ini tidak boleh. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jikalau engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba dia selalu mengkoneksikan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, di dalam ibadah dan seterusnya. Sehingga tidaklah dirinya itu bergantung kecuali bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Jadi bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, ini adalah kunci surga. Masya Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya kita sudah memiliki kunci untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini ada penjelasan yang menarik sekali ya, dari seorang ulama bernama Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala ketika ditanya alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah la ilaha illallah itu pintunya surga? Nah, kemudian kata beliau apa? Bala, ya, tentu. Walakin laisa miftahun illa walahu asnan. Tetapi kunci itu ya memiliki gigi-gigi. Masya Allah. Jadi setiap kunci itu pasti ada geriginya ya. Kalau kita melihat kunci itu pasti ada geriginya atau gigi-giginya ya. Kemudian kata beliau fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaka wa illa lam yuftah. Jika engkau membawa kunci ya, lengkap dengan ada geriginya, gigi-giginya di kunci tersebut, maka engkau akan bisa membuka pintu surga dengan kunci tersebut. Namun jika engkau membawa kunci, ternyata hanya sekedar kunci saja, tidak ada geriginya, tidak ada gigi-giginya, maka pintu itu tidak akan terbuka untukmu. Artinya ketika kita sudah meyakini dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersiap untuk menjalankan segala konsekuensinya di balik kalimat la ilaha illallah itu. Ya, karena tidak mungkin kita mengucapkan la ilaha illallah kemudian kita tidak melakukan konsekuensi apa-apa dari ucapan kita ini, dari keyakinan kita ini terhadap la ilaha illallah. Jadi seseorang perlu ya mengkaji, mempelajari di balik kalimat la ilaha illallah ini ternyata ada konsekuensinya yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Sehingga ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la ilaha illallah itu kunci surga, maka itu akan terrealisasikan. Kemudian saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita masuk ya, syarat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah kita bersaksi, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini ada syarat-syaratnya. Ya, yang pertama adalah kita mengetahui makna la ilaha illallah. Nah, ini tentu perlu belajar untuk mengetahui. Ya. Maka kita jangan bosan untuk terus mengkaji, mempelajari ya, tentang akidah kita, yaitu akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama al-ilmu, yaitu mengetahui.
bahwasanya betul-betul tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah, belajarlah ya, supaya kalian tahu dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ya wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu, tahu ya, dengan pasti bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, maka pasti dia masuk surga. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah al-yakin, yaitu meyakininya, tidak boleh ragu ya. Tidak ada keraguan ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, maka itu harus dari keyakinan yang paling dalam, dari lubuk hati kita. Tidak ada keraguan sama sekali. Ya, tidak boleh ragu-ragu tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Hujurat ayat 15, "Innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu." Jadi orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Masya Allah. Jadi inilah orang yang beriman ya. Mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan ya, pada diri mereka. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallah bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Jadi tidaklah seorang hamba dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dua syahadat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia tidak dalam keadaan ragu sama sekali, artinya dia meyakini betul-betul hal itu, illa dakhalal jannah, melainkan pasti akan dijamin dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya syarat yang berikutnya adalah al-qabul, yaitu menerimanya, tidak menolak. Jadi la ilaha illallah betul-betul kita terima ya, dengan lapang hati, dengan lapang dada. Kita tidak menolaknya, tidak menyombongkan diri kita ya, terhadap kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat As-Saffat ya, ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Ya, sesungguhnya mereka ya, orang-orang musyrik Mekah ketika disampaikan kepada mereka, didakwahkan kepada mereka tentang tauhid la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri mereka. Mereka menolak dengan menyombongkan diri mereka. Dan mereka berkata, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita ini, berhala-berhala kita ini, hanya untuk demi mengikuti seorang penyair yang gila? Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita ada kesombongan pada diri kita, menolak ya. La ilaha illallah waliyadzubillah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ya, kepada kita semua, masalu ma ba'asaniyallahu minal huda wal ilm kamasalil ghais al-qasir. Perumpamaan ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa petunjuk dan ilmu, itu seperti air hujan yang turun deras. Masya Allah. Asaba ardon fakana minha nakiyah qabilat alma faambatat al-kala wal ushab al-kathir wal ushba al-kathir. Jadi seperti hujan yang deras yang kemudian jatuh di bumi ya, maka di bumi ini ada tanah yang menerima air hujan ini dengan baik ya, sehingga kemudian menumbuhkan rerumputan dan pohon-pohon yang rindang. Masya Allah. Tapi kemudian kata Nabi SAW, wa asaba minha ta'ifa ukhra innama hiya qay'an la tumsik ma wa la tumbit kalaan. Dan air hujan ini ya, jatuh juga ya, kepada bumi atau tanah yang lain, yang mana tanah itu tandus, kering ya, dan sama sekali tidak bisa menerima air. Jadi ketika jatuh, air itu hanya ya, menetes saja di atasnya,
dia tidak bisa menampung air itu, tidak bisa menyerap air itu, sehingga tidak bisa menumbuhkan apapun sama sekali di tanah itu. Kata Nabi SAW, "Fadzalika masalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bi fa'alima wa 'allam." Maka perumpamaan yang pertama, tanah atau bumi yang bisa menyerap air, menampung air, kemudian menumbuhkan rerumputan, kemudian menumpukan pohon-pohon yang rindang, maka ini adalah orang-orang, gambaran orang-orang yang dia memiliki pemahaman agama yang baik, dan dia mengambil manfaat dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk dan hidayah, dari petunjuk hidayah ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia mengambil manfaat dari hal itu, sehingga kemudian dia menjadi orang yang berilmu, dan kemudian dia mengajarkan ilmunya kepada kaum muslimin. Masya Allah. Kemudian adapun perumpamaan yang kedua itu, tanah yang tandus, tidak bisa menyerap air, tidak bisa menampung air, dan tidak menumbuhkan apapun di atasnya, itu seperti orang yang menolak apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk, hidayah, ilmu. Mereka menolaknya, sehingga mereka diibaratkan seperti tanah atau bumi yang tandus, yang gersang, yang tidak bisa menerima air, tidak bisa menyerap air, dan tidak bisa menumbuhkan apapun di atasnya. Maka tentu kita kaum muslimin ingin menjadi orang yang gambaran orang yang pertama, kelompok pertama, yang menerima hidayah, petunjuk, ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW dari Allah SWT, dibawa kepada kita dan kita menerimanya, sehingga kita menjadi orang yang paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi orang yang berilmu dan kita mengajarkan ilmu tersebut kepada kaum muslimin, sehingga terus dakwah agama Islam ini estafet dari waktu ke waktu, masa ke masa, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ila qiyamis saah, sampai terjadinya hari kiamat. Jadi dakwah ini terus menyambung. Kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang berikutnya adalah al-inqiyad, yaitu tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membangkang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 22, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi akibatul umur." Jadi barang siapa yang dia menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia berbuat ihsan, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Tali agama Allah yang kuat adalah kalimat la ilaha illallah, keyakinan kita terhadap la ilaha illallah, dan kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Kemudian yang kelima adalah ikhlas. Kita ikhlas di dalam mengucapkan, meyakini, dan bersyahadat la ilaha illallah. Itu betul-betul ikhlas keluar dari hati kita. Tidak ada kepentingan atau tujuan lain ketika kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kita berla ilaha illallah, tidak ada tujuan kepentingan lain kecuali betul-betul murni, itu keluar ikhlas dari hati kita. Kita mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lurus, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati," orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dia
Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu dia yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, betul-betul murni ikhlas dari dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia akan menjadi orang yang paling bahagia di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya adalah jujur, asidku, jujur dalam mengucapkannya, tidak ada dusta. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Ya, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang mengaku dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimumin, padahal mereka ini tidak beriman. Hanya ngaku-ngaku saja, tidak jujur dalam pengakuan mereka ini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa hum la yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal sejatinya tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari hal itu. Ya. Jadi mereka orang-orang munafik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Orang-orang munafik itu mengaku beriman kepada Allah, menunjukkan layaknya ya seperti orang yang beriman, bergabung dengan barisan kaum muslimin, tapi ternyata hati mereka dipenuhi dengan kedustaan, kebohongan. Mereka tidak jujur di dalam pengakuan mereka. Ya. Mereka berusaha menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, sejatinya mereka menipu diri mereka sendiri, mereka tidak menyadari hal itu. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marad. Di hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambahkan lagi penyakit itu di hati mereka. Wa'iyadzubillah. Penyakit kemunafikan. Ini bahaya sekali. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka disediakan oleh Allah azab yang sangat pedih oleh sebab apa? Kedustaan yang mereka lakukan. Wa'iyadzubillah. Dan juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja mengaku-ngaku beriman, kemudian mereka dibiarkan tanpa ujian, menjalani kehidupan tanpa ujian? Tentu tidak mungkin. Ya. Orang ketika dia mengaku beriman, maka pasti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Maka sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kita, telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang mengaku beriman, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digojlok betul-betul ya, untuk membuktikan seberapa jauh kejujuran mereka di dalam keimanan mereka ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaku. Maka dengan ujian itu Allah akan mengetahui kualitas dari hamba-hambanya ini. Siapakah di antara mereka yang jujur keimanannya? Wala ya'lamannallahu al-kadzibin, dan Allah akan mengetahui siapakah di antara mereka yang ternyata hanya mengaku-ngaku saja sedangkan hatinya dipenuhi kedustaan, kebohongan. Wa'iyadzubillah. Kemudian yang terakhir, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, syarat la ilaha illallah yaitu al-mahabbah, cinta. Jadi harus kita menghiasi ya. Harus ada kecintaan yang bersumber dari dalam hati kita yang paling dalam. Ketika kita meyakini, bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman, yang mereka mengaku beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak menyekutukan Allah, mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu al-ilmu, harus
ada ilmu ya terhadap la ilaha illallah, kemudian al-yakin, harus ada keyakinan yang mantap, tidak ragu-ragu terhadap la ilaha illallah. Kemudian al-qabul, kita menerima ya dengan penerimaan yang sempurna terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian al-inqiyad, kita tunduk ya, patuh terhadap segala konsekuensi ketika kita betul-betul bersaksi meyakini la ilaha illallah, maka segala konsekuensinya ya kita kerjakan, kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ikhlas, kita ikhlas di dalam mengamalkan ya apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita pun ikhlas ya menjalankan semuanya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sidqu, yaitu kita jujur di dalam pengakuan kita terhadap keimanan kita, ya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata ucapan lisan, tetapi juga hati kita betul-betul meyakininya dengan jujur, ya, tulus dari dalam hati kita. Tidak seperti orang-orang munafik yang mengucapkan iman dengan lisannya, mengucapkan tauhid dengan lisannya, ya, tetapi ternyata hatinya dipenuhi kedustaan dan kebohongan, waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir al-mahabbah, yaitu cinta. Jadi harus ada dasar cinta ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, cintanya ini mendorongnya untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Karena semakin besar cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin tinggi cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin jauh dia dari segala bentuk kesyirikan, karena dia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia mengaku cinta kepada Allah lalu kemudian dia melakukan perbuatan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Waliyadzubillah. Demikian kaum muslimin saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan bahas pada perjumpaan berikutnya, yaitu makna syahadat Muhammad Rasulullah. Karena perjumpaan kita, ya, kajian kita kali ini membahas satu makna dulu ya dari dua syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah terlebih dahulu, dan ini sudah kita paparkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa memperbaharui ya iman kita, kemudian semakin mantap lagi ya, dan semakin kita mempunyai bekal yang kuat, dasar yang kuat di dalam berakidah, bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.